Pernah dengar kata-kata seperti, kalau kerja keras kamu pasti sukses. Atau kapitalisme itu adil karena semua orang punya kesempatan yang sama? Kedengarannya bagus kan, tapi beneran begitu? Atau ini cuma dongeng yang dijual ke kita sejak kecil supaya kita percaya kalau dunia ini adil? Kenyataannya, banyak orang kerja keras mati-matian tapi tetap hidup susah. Sementara yang lain bisa sukses hanya karena lahir di keluarga yang tepat. Di video ini kita bakal bahas kenapa sistem kapitalisme sering dibungkus dengan janji-janji manis tentang kesetaraan, tapi kenyataannya malah bikin yang kaya makin kaya dan yang miskin makin susah buat naik ke atas. Kita akan bongkar bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja, siapa yang diuntungkan, dan kenapa konsep fair play dalam kapitalisme seringkali hanya ilusi. Jadi siap buat ngebongkar dongeng kapitalisme, let's go! Sebelum kita masuk ke mitos-mitos kesetaraan, kita harus paham dulu apa sebenarnya kapitalisme. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana individu atau perusahaan memiliki dan mengontrol sumber daya, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Intinya, segala sesuatu dikendalikan oleh pasar, bukan pemerintah. Sistem ini berbasis pada persaingan bebas di mana siapapun bisa sukses kalau mereka cukup pintar, cukup kerja keras, dan cukup beruntung. Kedengarannya keren, tapi masalahnya nggak semua orang mulai dari garis start yang sama. Salah satu dongeng terbesar dalam kapitalisme adalah kesetaraan peluang, yaitu keyakinan bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk sukses. Tapi realitanya, ini lebih mirip ilusi daripada kenyataan. Ada beberapa faktor yang bikin konsep ini nggak berlaku di dunia nyata. Pertama, pendidikan. Mitos yang sering kita dengar adalah setiap orang bisa sukses kalau sekolah yang tinggi, tapi coba pikir, siapa yang lebih mudah dapat pendidikan berkualitas, anak orang kaya atau anak orang miskin? Atau realitanya, pendidikan yang bagus butuh uang, mulai dari sekolah, kuliah, bahkan kursus tambahan. Orang kaya bisa masuk sekolah top, dapat koneksi bagus, dan akhirnya dapat pekerjaan bergaji tinggi. Sementara anak dari keluarga miskin, mereka harus kerja ekstra buat bayar kuliah, punya lebih sedikit akses ke mentor, dan akhirnya susah bersaing di dunia kerja. Kesetaraan peluang nggak sesederhana itu. Mitos kedua adalah warisan kekayaan. Banyak yang bilang kalau sukses itu datang dari kerja keras, bukan dari privilege. Tapi faktanya, hampir semua miliarder di dunia ini berasal dari keluarga kaya. Contohnya Jeff Bezos, Elon Musk, dan Bill Gates, semuanya punya modal awal yang gak dimiliki semua orang. Bandingkan dengan seseorang yang lahir di keluarga miskin. Mereka harus mulai dari nol, berjuang lebih keras, dan seringkali menghadapi sistem yang gak berpihak pada mereka. Kalau beneran adil, kenapa yang lahir kaya lebih gampang sukses dibanding yang lahir miskin? Mitos ketiga, siapapun bisa jadi kaya asal kerja keras. Pernah lihat orang tua kalian kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi tetap aja susah naik kelas ekonomi? Fakta pahitnya, kerja keras aja nggak cukup. Kenapa? Karena upah minimum seringkali nggak cukup buat hidup layak, harga rumah makin mahal, biaya kesehatan naik terus, dan inflasi bikin duit kita makin nggak ada nilainya. Kenyataannya, sistem ini nggak didesain buat semua orang sukses. Tapi buat yang udah di atas tetap di atas. Kapitalisme itu kayak permainan monopoli. Kalau lo udah punya properti sejak awal, lo bakal makin kaya, sementara yang lain cuman bisa bertahan atau malah bangkrut. Yang paling diuntungkan dari sistem ini adalah korporasi besar, investor, dan elit politik. Perusahaan raksasa bisa menekan biaya dengan menggaji pekerja murah, memonopoli industri, dan bikin pesaing kecil susah berkembang. Investor dan pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan nilai perusahaan, sementara pekerja biasa cuma dapat gaji pas-pasan. Politisi dan elit kekuasaan seringkali melindungi kepentingan bisnis besar dengan kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan daripada rakyat kecil. Sementara itu, siapa yang paling dirugikan? Kelas pekerja dan masyarakat miskin yang harus bekerja lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Di banyak negara, ada mitos bahwa orang miskin bisa jadi kaya kalau mereka cukup kerja keras.
Ini yang disebut mobilitas sosial, kemampuan seseorang buat naik kelas ekonomi. Tapi riset menunjukkan kalau mobilitas sosial di negara kapitalis makin rendah. Anak yang lahir di keluarga miskin cenderung tetap miskin, sementara orang kaya tetap kaya karena punya akses ke sumber daya eksklusif. Sistem ini nggak beneran dirancang buat semua orang bisa naik kelas. Ini lebih kayak piramida, yang di atas tetap di atas, yang di bawah susah naik. Kalau kapitalisme itu penuh ketidakadilan, terus apa solusinya? Beberapa negara mencoba sistem alternatif seperti sosialisme moderat, di mana negara ikut campur dalam ekonomi buat memastikan kesetaraan yang lebih baik. Misalnya, Finlandia menerapkan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua orang. Kanada memiliki jaminan kesehatan universal, dan beberapa negara Eropa menetapkan pajak progresif yang lebih tinggi bagi orang kaya untuk mendukung kesejahteraan sosial. Sistem ini mungkin gak sempurna, tapi setidaknya lebih menjamin bahwa semua orang punya akses ke kehidupan yang lebih baik. Kapitalisme sering dipuji sebagai sistem yang memberi kebebasan dan peluang untuk semua orang. Tapi kenyataannya, kesetaraan dalam kapitalisme itu cuma dongeng. Gak semua orang mulai dari garis start yang sama, kerja keras aja gak cukup tanpa akses dan kesempatan yang setara, dan sistem ini lebih menguntungkan yang sudah berada di atas. Jadi saat ada yang bilang kalau lo miskin itu salah lo sendiri, ingat, itu bukan kesalahan individu, tapi sistem yang memang dirancang buat menjaga ketimpangan. Kalau kita beneran mau dunia yang lebih adil, kita harus mulai mempertanyakan sistem yang udah ada dan mencari solusi yang lebih baik. Apa pendapat kalian? Setuju atau nggak setuju? Komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.